Shalom, selamat pagi adik-adik remaja. Hari ini kita akan memuji Tuhan dan menyanyikan Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan menyanyikan Tuhan. Kita angkat satu pujian, ya Tuhan, aku hendak mengasihi. Ya Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih. Kami mau memuji dan meninggikan Engkau
Biarlah Engkau bertata atas pujian kami, memberkati hati dan pikiran kami, supaya kami dapat meninggikan Engkau dengan hati yang bersukacita. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Kami bersyukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Adik, remaja, kita akan bersukacita, kita akan mengangkat pujian yang mengatakan bahwa Allah itu baik, sungguh baik kepada kita semua. Kecaplah dan lihatlah. Kita bertepuk tangan, kita bersukacita ya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah. Betapa baiknya Tuhan.
Halo, shalom. Apa kabar kalian semua, adik-adik remaja GKIN Maranatha? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memilih teman yang baik. Namun sebelumnya kita akan berdoa, mohon Tuhan memimpin kita sehingga apa yang kita renungkan, apa yang kita baca dari firman Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk mengerti, bahkan Tuhan menolong kita untuk melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini, karena Engkau masih memberikan kehidupan kepada kami. Terima kasih bahkan Tuhan memberi kami kesehatan, kekuatan, perlindungan. Tuhan memelihara kami, mencukupkan segala keperluan kami. Bahkan Tuhan menolong dalam setiap tugas-tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Hari ini kami berterima kasih karena Tuhan memberi kami waktu untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dari Amsal 13 ayat 20. Oke, Kak Uci bacakan ya. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah, ayat firman Tuhan saat ini sangat jelas ya. Memang masa remaja itu masa yang dimana kita sudah mulai mandiri ya. Kita tidak lagi bergantung kepada orang tua atau keluarga kita. Kita mulai memiliki banyak teman gitu ya. Kita mulai suka kumpul sama teman-teman. Kita mulai suka melakukan segala sesuatu bersama teman-teman. Semakin bertambah usia, kalian nanti akan semakin terlepas gitu ya, semakin enggak lagi bergantung sama papa mama. Kalian enggak lagi banyak beraktivitas bersama papa mama. Kalian akan lebih banyak bersama teman-teman kalian. Ini akan lebih mengasihkan gitu ya, lebih seru kalau kita sama-sama teman-teman gitu ya. Ada hal-hal yang dibahas atau dibicarakan yang terasa lebih nyambung kalau sama teman-teman daripada dengan orang-orang dewasa gitu ya. Kita merasa lebih asik gitu, lebih senang dengan kumpul dengan teman-teman kita yang sebaya gitu ya. Kalian akan lebih percaya kepada teman. Jadi seringkali malah lebih banyak curhat sama teman daripada mungkin orang tua kita gitu ya. Itu kalian akan melalui masa itu. Mungkin kalau sekarang belum terlalu banyak gitu ya waktu kalian bersama teman-teman, apalagi di masa pandemi ini tidak begitu banyak kita ketemu teman-teman. Tapi nanti bertambahnya usia, kalian akan semakin banyak waktu bersama teman-teman. Masa ini memang penting untuk kalian ya. Kalian punya banyak teman untuk berbagi, bersenang-senang ya, bermain, kemudian mengerjakan tugas-tugas kelompok bersama teman-teman. Kalian berdiskusi, kalian bercerita. Kalau kalian nggak punya teman malah akan terasa aneh gitu ya. Kalian jadi anak yang kuper, nggak kurang pergaulan istilahnya ya. Jadi kalian akan mendapatkan teman-teman yang sama kesukaannya atau minatnya. Ya, bahas game yang lagi kita minati saat ini. Ya, kalau sama orang tua mungkin nggak nyambung ya, orang tua nggak terlalu suka game. Tapi kalian ngobrolkan game sama teman-teman itu jadi lebih menarik gitu ya. Bahas futsal atau olahraga yang sedang kalian minati gitu ya. Bahas novel, bahas tentang idola-idola ya. Biasanya cewek lebih banyak suka idola, walaupun laki-laki juga punya idola ya. Tapi biasanya cewek lebih banyak memiliki idola-idola yang sekarang ini lagi terkenal gitu ya. Seru sekali kalau kita sama teman-teman. Tapi masalahnya teman-teman, kadang-kadang teman yang kita miliki itu tidak selalu baik ya. Kadang-kadang teman yang kita punyai itu ternyata memiliki karakter yang buruk.
yang mempengaruhi cara pikir dan tingkah laku kita, cara bicara kita. Kita ikut-ikutan gitu ya. Kita terpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan mereka yang buruk. Misalnya mereka biasa berbicara kotor, mungkin mereka biasa bersikap kasar gitu ya, mudah sekali mengolok teman. Itu kalau kita sama-sama dengan mereka, itu lambat laun kita pun jadi ikut-ikut seperti mereka. Jadi kita punya cara pikir dan tingkah laku yang sama. Nah, teman-teman, kalau kita punya teman seperti ini dapat menjerumuskan kita ya pada hal-hal yang tidak baik. Memang tampaknya asik gitu ya, mengajak bolos, kita ikut bolos, asik kan, ngajak nyontek, kita merasa nggak siap ya, walaupun mungkin sudah belajar tapi mungkin belum paham semua. Jadi dengan contekan kan lebih asik gitu ya, kita dapat nilai yang lebih bagus. Apalagi kalau kompak gitu teman-temannya untuk melakukan hal-hal yang seperti ini gitu ya, ngajak melarikan diri waktu ada kelas gitu ya, sembunyi, atau mungkin guru menerangkan kita main game sama teman kita gitu ya, nggak menghiraukan guru. Teman-teman yang seperti ini nampaknya asik gitu buat kita. Atau mungkin kadang-kadang mereka ngajak-ngajak ngerokok gitu ya, apalagi kalau cowok itu, coba aja gitu. Nah, ngajak-ngajak hal-hal yang buruk. Nah, teman-teman, teman yang baik bukanlah teman-teman yang selalu mendukung kita untuk melakukan apapun yang kita mau. Nah, ini ya, teman yang baik malah bukan orang yang seperti ini, bukan yang mendukung apapun yang kita mau. Nah, teman yang baik itu justru adalah teman yang mau menegur kita kalau kita salah, mengingatkan kita kalau kita mau melakukan sesuatu yang tidak benar gitu, kita mau melakukan sesuatu yang salah, itu udah ditegur duluan ya, diingatkan, kamu jangan lakukan ini. Ya nampaknya nggak menyenangkan ya punya teman yang seperti itu ya, tapi justru teman inilah teman-teman yang baik ya. Nah, ada satu kisah tentang seseorang yang namanya Heinrich Himmler. Heinrich Himmler ini lahir tahun 1900 di Jerman ya, di Munich, Jerman. Awalnya dia itu punya cita-cita menjadi petani. Dia ingin jadi sarjana di bidang agronomi ya. Dia ingin mengembangkan pertanian gitu ya. Awalnya begitu. Namun karena waktu itu ada perang dunia ya, perang dunia pertama, dia masuk dalam organisasi tentara. Ya, kamu tahu lah kalau zaman perang ya mau nggak mau pemuda ikut berperang ya. Nah, dia masuk organisasi tentara dan dia bertemu dengan Hitler. Kalian kenal kan Hitler itu siapa? Adolf Hitler ya. Di situ dia terpengaruh pemikirannya oleh Hitler tadi. Ya, Himmler mulai pikirannya sudah mulai belok ke sana gitu ya. Tidak lagi memikirkan tentang pertanian, tentang bagaimana mengembangkan agronomi untuk masyarakat. Dia malah dipengaruhi oleh ide-ide Hitler, ide-ide gila Hitler gitu ya. Lambat laun dia menjadi jahat seperti Hitler. Nah, saat Jerman kalah dalam Perang Dunia Kedua, Himmler ini ditangkap, diadili, lalu dijatuhi hukuman mati. Karena dia melakukan apa yang Hitler lakukan, dia mendukung Hitler gitu ya. Nah, teman-teman, seandainya Himmler tadi tidak berteman dengan Hitler, ya mungkin akan menjadi petani ya, yang seperti yang dia cita-citakan. Dia ingin mengembangkan tentang pertanian tadi untuk banyak orang, dia pasti akan hidupnya berbeda gitu ya. Tapi karena dia bertemu Hitler dan berteman, dia mulai mengikuti cara pikir Hitler, dia menjadi orang yang berbeda sekali ya. Dan akhir hidupnya dia harus dijatuhi hukuman mati. Nah, itu adalah contoh yang nyata ya, bagaimana pengaruh seorang teman dalam kehidupan kita. Dengan siapa kita berteman itu awalnya mempengaruhi pola pikir kita gitu ya.
cara bicara kita, lalu kebiasaan-kebiasaan kita, lambat laun mempengaruhi juga masa depan kita. Ya, jadi hati-hati dalam memilih teman. Tampaknya teman itu bisa sangat menyenangkan karena mau melakukan apa yang semua yang kita inginkan. Tapi justru teman-teman yang seperti ini dapat menjerumuskan kita dan mencelakakan kita. Ya, seperti kata firman Tuhan tadi ya, siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang tebal menjadi malang. Nah, adik-adik, kiranya firman Tuhan yang singkat ini ya, kita ingat itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Carilah teman sebanyak-banyaknya, tidak masalah. Tapi pilihlah mana teman-teman yang baik untuk kalian. Ya, kalian bisa mengenal dari cara pikir mereka, cara bicara mereka, dari pertemanan itu. Kalian mulai memilah-milah. Oh, yang ini enggak bisa dibuat teman. Oh, yang ini enak dibuat teman, karena bisa menolong kita, membawa kita pada sebuah kemajuan. Ya. Nah, tetaplah berhati-hati dalam memilih teman ya, karena dengan kita berhati-hati dalam memilih teman, kita akan selalu berada dalam kasih karunia Tuhan. Nah, sekian dulu firman Tuhan siang ini. Kiranya Tuhan menolong kalian dalam melakukan firman-Nya ya. Kita akan berdoa bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Tuhan, terima kasih karena Engkau selalu mengingatkan kami dalam setiap langkah-langkah kami. Walaupun kadang-kadang kami tidak selalu memahami dengan jelas, atau mungkin kadang-kadang kami sudah paham, tapi kami lebih suka untuk menolak firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menolong kami, memampukan kami untuk memahami dan memampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, supaya kami Tuhan hidup kami boleh berbahagia kelak. Kami boleh mengalami masa depan yang baik karena kami berjalan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat menjalankan firman Tuhan, selamat mencari teman-teman yang baik untuk kalian. Selamat berpetualang dengan teman-teman kalian. Tuhan memberkati. Amin.